sampai ujungnya ke sana ke belakang itu, ya. Ini adalah kuburan Baqi. Ya, kuburan Baqi. Cuma biasanya dibuka setelah selesai sholat 5 waktu, setengah jam, ya, paling lama 1 jam. Setelah itu ditutup lagi. Ya, jadi kalau mau masuk ke dalam itu, kalau apalagi kalau mau mengantar jenazah, selesai sholat jenazah langsung kita keluar di sini. Ya 7 di sini ikut mati. Jadi ikut sampai kuburan di dalam. Bisa kita apa juga bisa saksikan langsung kuburan di dalam. Ya, karena kalau sudah jam segini itu sudah yang bisa lagi masuk, sudah lagi mati baru dibuka. Dan khusus untuk laki-laki bisa masuk, perempuan batasnya sampai di sini. Nah, jadi di sini semua, masya Allah, ditulis ada yang pakai bahasa Arab, ya, kemudian bahasa Urdu, ada yang bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Tapi memang orang Indonesia termasuk sejauh mana yang banyak berkunjung di sini. Dan dijelaskan ya, hikmah disyariatkannya ziarah kubur. Di antaranya mengingatkan diri, mengambil pelajaran, mengingat kematian, ya, dan akhirat. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, ya, untuk naik ziarah kubur Rasulullah. Baiklah, kita kubur al-maut. Dulu saya pernah larang kalian ziarah kubur. Tapi sekarang silakan berziarah, karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Jadi tujuannya kita ziarah kubur untuk mengingat kematian. Iya. Dan kalau mungkin kita lagi sibuk-sibuknya dengan urusan dunia, sudah mulai lalai, sudah mulai malas-malas ibadah, datang ke ziarah kubur. Supaya kita sadar bahwa semua akan kita tinggalkan, kita akan masuk ke yang lahar. Ya, orang-orang yang dulu, pada orang kaya, para pejabat pun sudah terkubur dalam sana. Ya, itu tujuannya kita datang ziarah kubur satu, ya. Kemudian mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dalam berziarah. Jadi suatu fitnah ketika ada yang mengatakan bahwa pemerintah Saudi melarang orang ziarah kubur. Ya, atau ada yang mengatakan bahwa Wahabi itu mengharamkan ziarah kubur. Keliru, ya. Bahkan dianjurkan. Saya dianjurkan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbuat baik untuk orang yang meninggal dengan apa? Dengan mengucapkan salam. Dia dengan mengucapkan salam. Ada doanya itu, ya, Assalamualaikum ya ahlan diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyah. Itu doanya kalau kita ziarah kubur. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendoakan kebaikan, keselamatan, ya, dan memohonkan ampun untuk penghuni kubur. Jadi tujuannya kita ziarah kubur. Kemudian tata cara mengucapkan salam bagi ahli kubur. Apabila seseorang muslim sampai ke Baqi, maka disyariatkan mengucapkan salam kepada penduduk Baqi dengan salam yang telah datang dari Nabi SAW. Ya, yang artinya sebagaimana dalam hadis, semoga keselamatan untuk kalian wahai kaum mukminin. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin. Insyaallah apa yang dijanjikan kepada kalian akan tiba. Ya, sebab kalian menanti, kami pun akan menyusul. Insyaallah insyaallah nahnu lahiqun bikum. Ya, insyaallah. Ya Allah, ampunilah para penghuni Baqi al-Gharqad. Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka. Kemudian peringatan, wanita tidak boleh berziarah kubur karena telah sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda Nabi SAW melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Ya. Jadi Nabi SAW itu melaknat wanita-wanita yang sering berziarah kubur. Kenapa? Karena wanita itu lemah. Ya, sampai di kuburan biasanya meraung-raung. Sampai di kuburan biasanya meratap. Sampai di kuburan biasanya mengucapkan kalimat-kalimat yang yang tidak bagus, yang seakan-akan dia menolak takdir. Ya, jadi itu ilat, itu sebabnya. Walaupun dalam hal ini ada khilaf di kalangan ulama, ya, di dalam hal ini. Tapi para ulama Arab Saudi itu bermadhab, kebanyakannya bermadhab Hanabilah. Itu dikira oleh madhab Imam Ahmad, Muhammad. Kemudian ziarah yang tidak disyariatkan. Yang pertama ziarah kubur yang syirik. Yaitu apa? Berziarah kubur dengan tujuan berdoa kepada penghuni kubur. Dia datang ke kuburan, dia minta.
ya kepada penghuni kubur tersebut karena dia wanita, karena dianggap orang yang dekat dengan Allah dan seterusnya. Hingga dia minta, dia beristighatsah, meminta pertolongan kepada mereka. Ketika dia sakit, keluarganya dia datang ke kuburan minta, ya, menjadikan mereka sebagai pemberi syafaat dan perantara, ya, dan meminta pertolongan, bantuan, keselamatan, kesembuhan penyakit dan menghilangkan kesusahan. Semua ini tidak disyariatkan dengan kesepakatan kaum muslimin dan menghancurkan tauhid seseorang, mencabut tauhid dari akar-akarnya, dan ini termasuk amalan jahiliyah. Jadi awal terjadi kesyirikan di muka bumi itu di zamannya siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Ya, gara-gara apa? Gara-gara menjadikan kuburan-kuburan orang-orang saleh mereka, ya, sebagai tempat untuk berdoa, tempat untuk bernadar, tempat untuk disentuh masalah-masalah. Ketika ada yang sakit, mereka datang, ya, sehingga terjadi kesyirikan pertama kali di muka bumi di zaman Nabi Nuh alaihissalam, karena terlalu berlebihan mengambilkan kuburan orang-orang saleh. Ya, demikian pula kenapa Nabi Isa alaihissalam dituhankan? Ya bukan setelah itu masih hidup, tapi setelah beliau diangkat ke langit, dianggap berikutnya sudah meninggal, baru dituhankan. Ya. Demikian pula Allah wa Uzza wal Manat. Allah wa Uzza wal Manat yang disembah oleh orang Arab jahiliyah, orang kafir Quraisy dahulu. Mereka ini orang-orang saleh semua. Kapan disembah? Setelah meninggal. Kuburannya, ya, didatangi, dianggap keramat, dianggap penuh berkah, dianggap dekat dengan Allah, sehingga dijadikan perantara. Ya. Apa kata